Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Di video kali ini ada dua kipas angin, yang satu brandnya Cosmos, yang satu Maspion, yang di bawah kipas dinding itu Sanek. Nah, ini masih di bengkel kita Kaprindo Service. Kita akan ngerjain yang Maspion dulu aja, yang kita akan record. Mudah-mudahan dari 3 buah kipas ini kita bisa bikin konten dan kipasnya bisa jadi. Ayo kita masukkan salah satunya, yaitu kipas angin Maspion. Nah, ini dia kipas anginnya sudah kita bawa masuk ke dalam. Kita akan coba trondolin agar bisa dinaikkan ke meja kerja kita. Kalau jegerek kayak gini ya susah ya kita naruh ke meja. Kita trondolin terlebih dahulu. Setelah terbongkar kayak gini casingnya, kita akan cobain kali 1 atau kali 10 boleh. Dari colokan di starter kayak gini kita jeglek-jeglekin dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Diputar pakai tangan, jadi masih kelipir ya, nggak kocak juga. Kenapa ini? Kita akan coba mentrondolinya lagi. Kita akan belah sininya. Kita akan cek apakah ada piusnya yang terputus atau memang dari kumparan atau dinamonya, lilitan dinamonya yang terbakar. Tak bongkarin terlebih dahulu ya. Setelah terbongkar kayak gini, ini dia biusnya, bentuknya kotak kayak gini. Ini nanti teman-teman bisa ganti atau enggak ganti, itu pilihan ya. Nah, ini putus kan, ini putus. Ini putus, tandanya memang dari biusnya yang putus. Tapi jarang sekali ya bius itu putus kalau nggak ada masalahnya. Tapi kalau dilihat dari as-asnya pun ini masih bagus banget, ini nggak ada tanda-tanda bikin putus. Tapi kok udah putus biusnya. Jadi ini nanti mau tak ganti biusnya, mau tak ganti baru aja. Kita carikan bius yang baru sembari saya manasin solder terlebih dahulu. Ini bisa diganti atau bisa nggak diganti juga nggak masalah. Kalau nggak diganti gimana bang, resikonya paling ya kobong aja ya, atau rusak. Ini tinggal dibundel aja, di pelintir gini aja ya sudah selesai sih masalahnya. Nah, ngikut teman-teman saja, ada yang fanatik digandeng, ada yang fanatik harus diganti. Terserah mau kalian gandeng atau gimana, yang penting hasil kipasnya jadi. Ini tadi setelah kita konsultasi sama yang punya ya, ini udah tak ambilin pius, tapi ternyata orangnya bilang nggak usah dikasih pius aja mas. Oke, ngikut aja ya. Nah, kita ngikutin kemauan konsumen aja, jadi kita nggak usah kasih pengaman. Nanti kalau kebakar dinamonya atau gulungannya gimana, wis persetujuan yang punya mau gimana ya. Jadi ya oke, kita udah ada omongan sebelumnya, jadi ya orangnya nggak bakalan marahin kita ya teman-teman. Jadi kayak gitu tuh harus konsultasi dulu sama yang punya, enaknya gimananya, biar nanti tidak ada yang merasa dirugikan atau disalahkan ya teman-teman. Oke, ini kita tinggal pasang lagi ke posisinya semula. Mudah-mudahan aman ya teman-teman. Kita kasih bantalan lagi bawahnya. Oke, pelan-pelan.
Bantalan ini untuk tempat nyikat ya. Udah gini aja, terus diikat sama tali bis. Oke, dipresisiin yang aman, terus ditali bis. Seret. Sebelum dirakit kembali, kita pastikan bahwasanya penyambungan fuse-nya sudah tersambung dengan benar. Ini kita nggak jadi ganti fuse yang baru ya, kita simpen lagi, nanti nunggu orang yang mau ganti fuse aja. Kalau diganti ya diganti orangnya guys. Oke, udah jalan ya levelnya. Nomor 3, nomor 2, nomor 1 off. Dia udah nyambung. Untuk jalur kapasitornya kita coba cek jalur kapasitor aman enggak. Oke, jalur kapasitor aman ya, aman terkendali. Ini tinggal kita rakit kembali ya teman-teman, perlahan saja untuk penempatannya. Oke, kita rakit kembali sembari dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran yang menempel ya. Oke, kita positifkan, nggak ada kotoran-kotoran lagi. Lalu siapkan oli yang baru, oli motor. Kita kasih oli di dinding-dindingnya sini. Usahakan ya yang lumayan banyak juga nggak apa-apa. Terus sebelah sininya juga iya, kita kasih juga oli. Lumayan banyak juga nggak apa-apa, yang penting olinya baru, jangan oli bekas ya. Oke, kalau sudah kalian tinggal memasangnya kembali. Nah, di posisinya semula kayak gini. Oke, kalau sudah tinggal dibautin kembali. Nah, ini mau tak pasangin bautnya dulu. Positif bisa bang, mudah-mudahan insya Allah bisa ya. Biasanya kalau sudah kayak gini banyak jadinya ketimbang gagalnya. Mosok tuh bang, iya. Oke, nah dipasangin kayak gini keseluruhan, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, karena ngerjain sesuatu itu harus butuh ketelatenan dan kehati-hatian ya. Ojo gusah-glusuh biar pekerjaan kita lancar saat mengerjakannya. Oke, kita pasangin. Untuk proses pasangnya ya sebenarnya ya biasa aja, nggak ada yang istimewa, cuman perlu ditambahin oli aja. Mungkin kemarin butuh diservis aja ya, tapi nggak diservis, itu dirawat ya, dipasangin tuh ya, dibersihkan ya, diservis, nggak hanya dihidupkan muter aja. Nggak hanya motor dan mobil aja yang butuh oli, kipas angin pun ya juga butuh oli ya, untuk pelumasan. Itu penting ya teman-teman. Bang kok pakai kunci Inggris? Oh boleh, kunci wulune ora ketemu. Ini biasanya saya pakai kunci 8, belalang boleh kunci 8 ora ketemu. Terus kadung bikin konten ya udah sak ketemu. Pasang kabel kapasitornya, set, pasang lagi, set. Apakah udah jadi? Kita cobain aja. Palangannya dipasang untuk oke, udah kelitir. Saatnya kita menculukan.
kita culukan dulu. Nah, culuk nomor 1, oke. Nomor 2, nomor 3, off. Kita rakit dulu casing-casingnya, baru kita cobain semilirnya anginnya. Oke teman-teman sekalian, ini dia sudah terpasang dengan sempurna, sudah tak colokin. Kita akan menghidupkannya. Nomor 1. Oke, ini nomor satunya seperti ini ya. Oke, udah semripit. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Oh. Jadi kalau kalian rusak di bagian biusnya, kalian bisa mengganti bius yang baru atau dijamper. Itu terserah kalian ya. Kalau kita sih ngikut-ngikut aja. Kata orangnya kalau diganti bius nanti biusnya putus lagi. Udah tak bilangin ya, nanti kalau ada kendala lain, bikin seret atau apa, atau kapasitornya melemah, biasanya biusnya terputus. Nah, kata orangnya biar nggak putus tak sambungi wae mas, disambung langsung wae ya. Oke, ngikut aja. Padahal putusnya kapasitor itu karena nilai dari kapasitornya itu udah mulai melemah. Jadi bukan karena biusnya yang jelek ya teman-teman. Tapi kalau orangnya mintanya suruh digandeng, ya wes nih udah tak gandeng, kipasnya udah muter. Untuk keawetannya kita tidak bertanggung jawab. Kita sudah kasih tahu, kita melihatkan bukti fotonya, ini penyebabnya, ini yang rusak biusnya penyebabnya adalah kapasitornya yang nilai kapasitasnya mulai berkurang. Untuk bos as dan sebagainya masih normal semua. Nah seperti ini ya hasilnya. Ngakalinya cuma di jumper biusnya, ganti kapasitor, kipas pun sudah berfungsi dengan normal. Buat kalian yang suka dengan video kayak ginian, teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Marto nuwun dan goodbye.